Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 8? Eh, Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menerangkan tentang bab pertama di semester kedua ini. Setelah minggu kemarin, kalian diberi tugas untuk membaca tentang tekanan. Nah, pada kesempatan sekarang ini, Ibu akan sedikit membahas tentang tekanan zat. Kalau babnya itu tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin bagi yang sudah membaca, tekanan itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tekanan zat padat, tekanan zat cair, dan tekanan gas. Kita akan bahas satu persatu ya. Tekanan zat padat. Nah, mungkin ketika kalian lihat di gambar, apa yang kalian pikirkan? Mungkin becek, basah. Ibu sediakan 2 sepatu. Yang pertama sepatu high heel, yang kedua sepatu boot. Kira-kira kalian akan memilih yang mana? Mungkin kebanyakan kalian akan memilih sepatu boot. Nah, kenapa sih kalian memilih sepatu boot? Nah, ini ada kaitannya dengan tekanan zat padat. Nah, tekanan zat padat ini berkaitan dengan gaya dan luas penampang. Akan sebanding dengan gaya dan akan berbanding terbalik dengan luas penampang. Mungkin kebanyakan kalian kan akan memilih sepatu boot. Nah, kenapa sih memilih sepatu boot? Karena luas penampang sepatu boot itu besar, maka tekanannya akan menjadi kecil. Ketika kalian berjalan di jalan yang berlumpur, nah kalian tidak akan slip. Sedangkan ketika kalian memilih dengan sepatu high heel, karena luas penampangnya kecil, nah, maka tekanannya akan menjadi besar. Ketika kalian berjalan di jalan yang berlumpur, seperti yang digambar, akan terbayang, mungkin kalian tidak akan bisa berjalan ya, gitu. Akan terjadi slip. Nah, tadi Ibu sudah katakan bahwa konsep tekanan ini berkaitan dengan gaya dan luas penampang. Nah, konsep tekanan ini sama dengan penyebaran gaya pada suatu permukaan tertentu. Kalau kita ubah ke dalam suatu matematis, maka tekanan itu kita tuliskan, kita lambangkan menjadi P. Itu berasal dari pressure ya, tekanan. Kemudian sebanding dengan gaya atau F, force, dan berbanding terbalik dengan A, luas penampang. Nah, P tadi tekanan, satuannya itu Newton per meter kuadrat atau Pascal. F itu gaya, satuannya Newton, dan A itu luas penampang, satuannya meter kuadrat. Nah, ini zat padat. Jadi, yang penting di zat padat ini adalah, tekanan zat padat ini adalah bahwa si tekanan itu akan sebanding dengan gaya dan akan berbanding terbalik dengan luas penampang. Ketika gayanya besar, maka tekanannya menjadi besar. Sedangkan ketika luas penampangnya kecil, ini tekanannya akan, karena berbanding terbalik, tekanannya akan menjadi besar. Sedangkan ketika luas penampangnya besar, maka tekanannya akan menjadi kecil. Nah, bagaimana sih ketika kita ingin memperbesar tekanan? Berarti yang pertama yang harus kita lakukan adalah memperbesar gaya dan memperkecil luas penampang. Sebaliknya, jika kita ingin memperkecil tekanan, maka memperkecil gaya dan memperlebar atau memperluas luas penampang, memperbesar luas penampang. Nah, ini tekanan zat padat. Kita akan lanjutkan ke tekanan zat cair. Nah, tekanan zat cair atau biasa kita sebut sebagai tekanan hidrostatis ya. Kalian melihat ada gambar yang orang menyelam. Nah, ini ketika seseorang menyelam ke dalam air atau di laut, nah, kedalaman zat cair, massa jenis zat cair ini sangat mempengaruhi tekanan di zat cair itu sendiri. Nah, kedalaman zat cair dan massa jenis zat cair ini mempengaruhi tekanan yang dihasilkan oleh zat cair atau kita sebut sebagai tekanan hidrostatis. Semakin dalam zat cair, semakin besar tekanan yang dihasilkan.
Semakin besar massa jenis zat cair, maka semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. Ini sesuai dengan rumus matematis, yaitu pH itu adalah tekanan hidrostatis sama dengan Rho itu massa jenis ya, dibacanya Rho. Kemudian G itu gravitasi dikalikan dengan H, kedalaman atau ketinggian permukaan dari permukaan zat cair. pH-nya itu tekanan hidrostatis, satuannya Newton per meter kuadrat. Itu Rho sama dengan massa jenis zat cair, satuannya kilogram per meter pangkat 3. Kemudian G percepatan gravitasi meter per sekon pangkat 2, satuannya. Dan H tinggi zat cair, satuannya meter. Kemudian di tekanan zat cair ada juga kita kenal hukum Archimedes. Nah, hukum Archimedes, mungkin kalian pernah ya berenang atau mengambang nih di air. Nah, jika benda ini dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapatkan gaya ke atas yang sama besar dengan berat zat cair yang didesak atau dipindahkan oleh benda tersebut. Jadi ketika kita berada di air, maka ada sebuah gaya yang mendorong kita ke atas. Nah, gitu. Jadi gaya apung namanya. Tapi berat kita tidak berkurang. Hanya saja ada gaya ke atas yang mendorong kita. Namanya gaya apung. Nah, bila benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka kemungkinan yang akan terjadi itu 3 kemungkinan. Yaitu benda bisa terapung, melayang, dan tenggelam. Kenapa sih bisa terjadi 3 keadaan itu? 3 keadaan itu bisa terjadi. Pertama, benda terapung. Misalnya kita memasukkan kayu ke dalam air. Nah, maka kayunya itu akan terapung ya, berada di atas permukaan zat cair. Nah, kenapa bisa terjadi? Ini terjadi ketika massa jenis benda ini lebih kecil daripada massa zat cairnya atau fluidanya. Kemudian volume bendanya itu lebih besar daripada volume zat cairnya. Itu benda dikatakan terapung. Kemudian benda dikatakan melayang, ini ada di tengah-tengah zat cair. Kenapa bisa terjadi? Nah, misalnya ini telur dimasukkan ke dalam air garam. Jadi kalian boleh coba di rumah ya. Ini kenapa bisa melayang? Bisa melayang ketika massa jenis bendanya sama dengan massa jenis zat cairnya. Maka benda dikatakan melayang. Atau volume benda sama dengan volume zat cairnya. Kemudian benda yang terakhir itu adalah tenggelam. Benda dikatakan tenggelam, misalnya kita memasukkan kelereng nih ke dalam air, maka kelerengnya kan ada di dasar wadahnya ya, gitu, di dasar zat cairnya. Berarti benda itu dikatakan tenggelam. Benda dikatakan tenggelam ketika massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cairnya itu sendiri, maka benda dikatakan tenggelam. Jadi itu ada 3 kemungkinan benda ketika ada di dalam zat cair, bisa terapung, melayang, dan tenggelam. Nah, yang berikutnya itu adalah hukum Pascal. Nah, hukum Pascal masih di tekanan zat cair. Ini berbunyi tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup ini akan diteruskan ke segala arah yang besarnya sama atau sama besar. Ini dimanfaatkan salah satunya itu di pipa hidrolik di alat pencucian mobil ya. Ini prinsipnya seperti ini, ada gaya pertama atau gaya di luas penampang yang lebih kecil, ada gaya di luas penampang yang lebih besar. Jadi gaya yang di luas penampang lebih kecil bisa mendorong ke yang gaya atau berat di luas penampang yang lebih besar. Kalau kita tulis rumus matematisnya, maka tekanan di P1 atau di yang luas penampang yang lebih kecil ini sama dengan P2
atau tekanan di luas penampang yang lebih besar. Kita ketahui bahwa P di tekanan zat padat itu sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan luas penampang. Maka P1 sama dengan F1 per A1 sama dengan P2 itu F2 per A2. Tadi kita ketahui bahwa P itu adalah tekanan ya, satuannya Newton per meter kuadrat. Kemudian F1 dan F2 itu adalah gaya. F1-nya di luas penampang yang kecil, F2-nya di luas penampang yang besar. Kemudian A1 dan A2 itu luas penampang. A1-nya di luas penampang kecil, A2-nya di luas penampang yang lebih besar. Itu untuk hukum Pascal. Kemudian tadi kita sudah menjelaskan, Ibu sudah menjelaskan tekanan zat padat, zat cair, dan sekarang tekanan gas. Di tekanan gas akan dibahas sedikit ya. Nah, tekanan gas atau tekanan udara kita sebutnya itu, ini tergantung pada ketinggian suatu tempat, diukur dari permukaan air laut. Dulu Torricelli ini melakukan percobaan untuk mengukur tekanan udara di atas permukaan laut. Nah, menurut beliau, tekanan udara di atas permukaan laut ini sebesar 76 cm/Hg atau 1 atmosfer kita sebutnya. Nah, setiap kenaikan 10 meter, tekanan udara ternyata berkurang sebesar 1 mm/Hg. Nah, dari percobaan Torricelli ini dapat disimpulkan semakin rendah suatu tempat, tekanan udaranya ini akan semakin besar. Sebaliknya, semakin tinggi suatu tempat, tekanan udara ini akan semakin rendah. Nah, hal ini disebabkan oleh berkurangnya jumlah partikel udara karena sebagian besar partikel udara ini berada dekat di permukaan bumi. Nah, penurunan ini berlaku sampai ketinggian 1000 meter. Nah, itu untuk tekanan gas. Kemudian kan kita sudah membahas tekanan zat padat, tekanan zat cair, dan tekanan gas. Nah, pada kesempatan sekarang ini, kalian akan melakukan satu percobaannya yang berhubungan dengan tekanan. Nah, salah satunya adalah percobaan tekanan hidrostatis. Nah, apa yang tujuannya? Tujuannya itu adalah kalian mampu memahami tentang tekanan hidrostatis. Apa sih alat dan bahan yang kalian butuhkan? Yang pertama, kalian membutuhkan 1 buah botol bekas minuman, kemudian sebuah paku, dan air. Nah, bagaimana langkah kerja yang harus kalian lakukan? Yang pertama, tentunya kalian menyediakan alat-alat tersebut. Setelah itu, rada terhalangi sedikit. Nah, kalian, ini Ibu juga sama sudah menyiapkan 1 buah bekas botol minuman. Kemudian kalian bolongi ya bekas botol minumannya itu dari atas, dari nggak terlalu atas banget sih. Ini dari sini 5 cm ke bawah. Nih di sini. Jadi bolongin pakai paku. Ini misalnya dari sini ya, nanti diisi airnya dari sini. Nah, kalian hitung dari sini 5 cm ke bawah gitu. Nah, di sini. Kemudian bolongin, habis itu dari atas lagi 10 cm ke bawah. Bolongin lagi dari atas 15 cm ke bawah. Nah, setelah itu kan kalian sudah bolongin tuh, kemudian isi air. Nah, setelah itu kalian lihat pancaran dari air di botol gitu. Nah, masukin di tabel percobaan hidrostatisnya. Nah, posisi lubang pertama kan tadi kedalamannya 5 cm. Nah, kalian lihat hasil percobaan pancarannya, kuat, sedang, atau lemah. Tuh. Kemudian di lubang yang kedua, tadi kedalamannya kan 10 cm. Lihat hasil percobaan pancarannya kuat, sedang, atau lemah juga. Yang terakhir,
Lubang yang ketiga itu kedalamannya kan 15 cm. Lihat lagi hasil percobaan pancarannya kuat, sedang, atau lemah. Kalian bisa lakukan beberapa kali, tidak hanya satu kali percobaan, mungkin bisa 3 kali atau 5 kali gitu, untuk memastikan pancarannya gitu. Apakah pancarannya kuat, sedang, atau lemah di setiap lubang. Nah, kalau kalian sudah melakukan percobaan, kemudian tabel percobaannya sudah diisi, kalian bisa langsung ke pertanyaan. LKS ini atau LKPD yang pertama, ini merupakan tugas pertama percobaan tekanan hidrostatis. Ini sudah Ibu share di Google Classroom. Kalian tinggal mendownloadnya, kemudian tinggal diisi. Kalau kalian sudah mengisi semuanya, tinggal difoto seperti biasa dan dikirim di grup WA gitu ya, per kelas gitu. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu ucapkan sekian. Kalian bisa berdiskusi lebih lanjut di grup WA ataupun di Google Classroom. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.